Saudara, hari-hari ini kita sedang berada dalam pertandingan iman, dalam sebuah gelanggang, dan kita semua harus berlari. Ya, tidak peduli ya saudara, ya kita nggak bisa berkata saya lemah Tuhan, saya nggak bisa lari. Mau atau tidak, kita semua dalam sebuah pertandingan. Kita harus menyadari akan hal itu. Dan ketika kita dalam gelanggang pertandingan, ya mau atau tidak, kita semua harus berlari. Kuat atau tidaknya fisik kita itu tergantung dari latihan. Seberapa mau dan sungguh-sungguh kita berlatih. Makanya perlu melatih iman. Lewat masalah-masalah kecil, lewat pergumulan-pergumulan, mungkin kita akan menghadapi semakin hari semakin besar. Nggak apa-apa, itu akan semakin menguatkan iman kita. Karena semakin keras latihanmu, maka semakin kuat fisik untuk memperoleh kemenangan di dalam sebuah pertandingan. Kita pun Tuhan melatih kita, Alkitab berkata, lewat pergumulan, tantangan, dan air mata. Itulah latihan-latihan iman. Sehingga satu saat ketika kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang berat, kita pun dapat teguh berdiri. Rasul Paulus berkata di sini, semua orang yang berada dalam gelanggang pertandingan itu, semua turut berlari. Tetapi memang hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, saudara. Larilah sekencang-kencangnya. Memenangkan sebuah pertandingan itu membutuhkan kerja keras, latihan, tujuan, dan disiplin. Rasul Paulus menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan kepada kita dalam kehidupan kekristenan mengikut Tuhan itu membutuhkan latihan, kerja keras, tujuan, kegigihan, ketekunan, dan semua persiapan-persiapan agar kita itu bisa memenangkan pertandingan. Memang mungkin melelahkan, Para atlet itu kalau latihan, saudara, kasihan. Mereka kalau bisa berteriak lelah, saya pernah melihat orang yang akan ikut lomba lari, dia berlari di siang bolong. Bayangkan. Saya tanya, kenapa lari di siang bolong? Melatih stamina. Di tengah keadaan panas terik. Tidak gampang untuk bisa menjadi seseorang yang kuat dan punya stamina yang baik. Semua perlu latihan. Untuk memiliki stamina iman yang baik pun kita perlu latihan. Melelahkan, menyakitkan, tetapi sebagai orang Kristen kita sedang ada dalam sebuah gelanggang pertandingan, berlari menuju upah surgawi yang disediakan Bapa. Seberapa disiplin kita itu sangat penting. Kita disiplin dalam mendengarkan firman, memahami Alkitab, kita disiplin dalam hal berdoa. Bahkan kita pun harus terus memperlengkapi kekuatan dan stamina iman. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi kita harus menjadi peserta di dalam gelanggang pertandingan. Dan Rasul Paulus berkata bahwa mau atau tidak, kita semua harus turut berlari. Dan dia berkata begini di situ, saudara, ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Apa yang akan terjadi ketika seseorang mulai belajar mendisiplinkan diri untuk melatih diri, saudara. Ketika kita mulai melatih diri atau mendisiplinkan diri itu tidak enak, sangat tidak enak. Makanya dikatakan di sini tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mendisiplinkan diri, dan melatih diri itu pasti tidak enak. Ada hal-hal yang harus kita rem, ada hal-hal yang harus kita tingkatkan. Misalnya ketika kita mendisiplin diri kita, kita mengatakan tidak misalnya kepada teman atau situasi yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Tidak semua pertemanan itu baik, saudara. Kita harus memilih
Ya kalau pertemanan itu membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita semakin hedon, membawa kita semakin ya tidak mencintai Tuhan, pergaulan kita membuat kita merokok, membuat kita jatuh dalam judi, kemabukan, atau membuat kita jatuh dalam perselingkuhan, tinggalkan itu. Kita harus mendisiplin diri kita untuk mencapai ya standar kekudusan Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh mendisiplin diri dan menahan diri dalam segala hal. Dan dikatakan di sana, ya setiap peserta itu yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana kalau pelari-pelari dunia itu. Tapi bagi kita melakukan itu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Pelari itu dia harus menghindari alkohol, dia nggak boleh tidur begadang, dia nggak boleh merokok, dan ketika dia memutuskan untuk dia menjadi seorang pelari masuk dalam gelanggang pertandingan, dia harus ya mentaati semua itu dan mendisiplinkan dirinya. Sekalipun ada teman yang ngajak dia, yuk begadang, yuk dugem, yuk ya merokok, yuk minum, ya dia harus berani berkata tidak. Kenapa? Ini demi ya staminanya, demi disiplin dirinya untuk memperoleh sebuah mahkota. Kalau orang dunia melakukan itu hanya demi mahkota yang fana, yang akan binasa. Tetapi kita melakukan ini, latihan-latihan rohani ini untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ya, kita melatih diri berkata tidak kepada dosa, ya kepada kemarahan, kepahitan. Kita mendisiplin diri untuk melakukan firman. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi itulah latihan rohani, saudara. Ketika engkau terpancing untuk marah, engkau terpancing untuk kepahitan, engkau berkata tidak. Ya, aku mau mengampuni, aku mau melakukan apa yang firman Tuhan. Standar kita ini dalam pertandingan iman adalah apa? Standar firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman, kita sudah memenuhi standar Tuhan. Tinggal apakah kita sampai di garis finish, mengakhiri pertandingan iman dengan baik, finishing well, ya itu tergantung kepada kita dan komitmen kita. Tidak semua ya orang Kristen akan mencapai garis akhir dengan finishing well, ya satu finish yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Untuk itu kita perlu terus melekat kepada Tuhan, kita terus perlu meminta kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan, karena dengan kekuatan kita pasti kita tidak mampu. Tapi hanya dengan bersandar pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, maka kita akan dimampukan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk hidup kita ini selalu dalam perkenanan Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita sehingga pada akhirnya nanti kita boleh menjadi pemenang dan kita mencapai garis akhir untuk memperoleh mahkota yang abadi.